Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 15. Kali ini kita mengambil perikop terakhir, yaitu ayat 32 sampai 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan atau Magdala. Masalah yang dihadapi oleh orang banyak itu sudah 3 hari. Mereka mengikut Yesus dan mereka tidak punya makanan. Ini menunjukkan betapa berkorban dan semangatnya mereka mengikut Kristus dan mendengar firman-Nya. Sehingga mereka tidak hanya meninggalkan semua pekerjaan mereka untuk mengikutinya, tapi juga rela mengalami kelaparan untuk bisa selalu bersama dengan Kristus. Mungkin bagi kita mendengar khotbah 3 jam saja sudah merasa terlalu lama, membosankan. Sementara orang-orang Galilea ini terus bersama-sama dengan Yesus selama 3 hari. Dan mereka tidak pernah mengeluh dan berkata, aduh capek, aduh lapar. Melihat heroiknya mereka, Kristus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan keadaan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Wow. Kita bisa melihat di sini kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, sungguh-sungguh mencari Yesus, memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, kita nggak perlu khawatir terhadap seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Hati Kristus akan selalu tergerak oleh belas kasihan dan menolong mencukupkan keperluan kita. Ketika kita sedang dalam menghadapi masalah yang besar, yang kita perlu lakukan, jangan kecewa. Jangan mengeluh, jangan sedih. Karena kecewa, mengeluh, sedih gak akan pernah membuat kita ini jadi tambah baik. Gak membuat keadaan kita berubah. Tapi yang kita perlu lakukan, semakin melekat sama Yesus. Semakin kita dengar suaranya, semakin kita mencari Dia, semakin kita meminta pembelaannya. Maka saya percaya belas kasihannya akan dicurahkan dan diberikan pada kita. Sama seperti orang-orang Galilea itu yang mengikut Yesus, tidak komplain, tidak merasa capek, tidak merasa lapar. Walaupun 3 hari gak makan. Yesus sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita ingat juga cerita tentang Maria, di mana dia selalu duduk di bawah kaki Kristus, mendengarkan suaranya. Dia fokus, di mana dia hanya cuma mau dekat dengan Kristus. Karena kedekatan Maria dengan Kristus, ketika adiknya yang bernama Lazarus meninggal, apa yang dilakukan? Maria minta tolong sama Yesus. Yesus bela-belain Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan kemudian Yesus bangkitkan. Satu gambaran, orang kalau dekat sama Tuhan, tidak usah khawatir terhadap masalah-masalah yang dihadapi, terhadap situasi kondisi yang tidak kondusif. Dia akan cari cara bagaimana untuk menolong kita. Berikutnya kita lihat di sini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Murid-murid berkata, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak untuk duduk di tanah. Ia mengambil roti
Dan ikan tersebut lalu merobek-robek roti dan menyuir-nyuir ikan sampai 4.000 laki-laki dipuaskan. Dan sisanya 7 bakul atau 7 keranjang penuh. Cara Yesus yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah bagi banyak orang, yaitu kita perlu belajar bersedia untuk jadi berkat dengan apa yang kita miliki. Tuhan tidak tanya apa yang kita nggak punya. Yang dia tanya, apa yang kita punya, yang kita mau serahkan untuk kepentingan banyak orang. Jangan sampai kita yang sedang menghadapi masalah, sehingga kita lupa tujuan hidup kita untuk jadi berkat. Walaupun kita punya masalah, kita tetap harus bisa jadi berkat. Walaupun kita sedang menghadapi tantangan, kita tetap bisa jadi salurannya. Yang kita perlakukan adalah, mari serahkanlah apa yang kita punya yang terbatas. Baik itu talenta, baik itu harta, baik itu ilmu kita, baik itu tenaga kita, kepada Yesus, kepada pekerjaan Yesus. Maka dia akan melipat gandakan. Investasi terbesar di planet ini, yaitu pertama, investasi pada kerajaan Allah. Yang kedua, investasi pada hidup orang. Ketika kita menabur, ketika kita mulai berkorban untuk memberikan apa yang kita punya, baik talenta, tenaga, waktu, ilmu, bahkan harta kita kepada kerajaan Allah dan kepada hidup orang, maka kita akan melihat pelipat gandaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sisanya bakul penuh yang akan memberkati kita. Ini yang menarik. Di dalam Matius 15 ayat 32-39, perikop yang baru saja saya bacakan, Yesus menggunakan 7 roti dan beberapa ikan, lalu dilipat gandakan sampai 4.000 laki-laki kenyang, dan sisanya 7 bakul. Satu pasal sebelumnya, di dalam Matius 14 ayat 13-21, Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ekor ikan, lalu lipat gandakan sampai 5.000 laki-laki kenyang, dan sisanya 12 bakul. Aneh, kebutuhan 5.000 orang dengan modal yang terbatas, 5 roti, 2 ekor ikan, sampai semua dikenyangkan dan sisanya 12 bakul. Perikop ini dengan kebutuhan 4.000 orang, dengan modal yang lebih banyak, yaitu 7 roti dan beberapa ikan, mereka kenyang dan sisanya 7 bakul. Aneh sekali. Kebutuhan besar, modal dikit, tapi bisa tetap mengenyangkan dan memuaskan, mencukupkan mereka. Satu gambaran, jangan takut untuk menyerahkan apapun yang kita miliki dengan keterbatasan kepada kerajaan Allah. Sekalipun kebutuhan yang kita lihat begitu besar, selama kita menyerahkannya kepada kerajaan Allah di tanah yang subur, maka dia akan melipat gandakan yang kita serahkan kepada Tuhan, kepada kerajaannya, dan sanggup dia mengenyangkan, memuaskan, dan membuat kita jadi berkat buat banyak orang. Saya teringat waktu saya pertama kali sampai di Indonesia dari Australia, dan kemudian saya mulai pelayanan firman Tuhan. Istri saya ngurus anak. Dengan income yang terbatas, persembahan kasih yang kami dapatkan, dan saya pisahkan 30% untuk saya serahkan sama istri saya kelola. Yang saya punya adalah, yaitu saya punya dari persembahan tersebut, ya saya serahkan pada istri saya untuk dikelola dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Istri saya kelola, dan istri saya punya talenta, yaitu bahasa Inggris. Yang dia lakukan, dia ngajar bahasa Inggris dengan cuma-cuma, dan kemudian dia kelola uang yang dia dapatkan dari saya untuk memberi makan pada anak-anak tersebut. Kemudian dia kelola bagaimana dari dana saya yang terbatas tersebut, kemudian bisa memberdayakan masyarakat prasejahtera, memberikan pengobatan gratis. Yang menarik, dengan uang yang terbatas yang saya serahkan, 30% income saya kepada pekerjaan Tuhan, dan istri saya juga menyerahkan talentanya yang terbatas, maka hari ini kita bisa melihat yang terbatas jadi tidak terbatas. Dari yang sedikit jadi banyak, di mana 5.000 anak-anak di Indonesia bisa terus dikasih makan, pendidikan bisa terus jalan, dan sekarang ini malah puluhan ribu orang di masa COVID ini yang bisa dibantu dan ditolong.
Saya mau kasih tahu, milikilah hati yang besar. Jangan selalu memikirkan tentang keterbatasan yang kita punya. Tapi mari kita dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, mari kita serahkan apa yang kita punya kepada pekerjaan Tuhan. Maka Dia akan menolong masalah kita dan membuat hidup kita tetap jadi berkat buat banyak orang. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.